salah satu dari sekian banyak orang yang divaksin adalah... Ini hanya adalah politik saja, tidak. Kenapa mau divaksin sih sebenarnya? Itu bagaimana menjaga orang tidak sakit. Memang penting ya untuk masyarakat. Efikasinya adalah 65%. Dia tidak mau divaksin. Aman dan halal, Ji. Semua anggota Persakmi siap ya? Apa efeknya? Mengantuk. Oke. Ya. Kemudian ada yang malah kuat makannya. Tambah kuat makan pada hari itu. Tambah kuat makan. Cek 1212. Oke. Untuk kedua kalinya tapi berbeda. Ketua Persakmi Bantaeng, Kak Iwan Setiawan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya berterima kasih sekali, Kak. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Tapi mudah-mudahan tidak COVID. Amin, amin. Ya, Kak. Kak, saya makasih banyak ini, Kak, untuk kedua kalinya datang ke sini. Masih bersedia untuk diskusi dengan saya, menebar informasi kebaikan untuk orang-orang banyak, Kak. Iya, saya kira kalau kebaikan kita tidak pernah berhenti. Siap. Untuk menebar kebaikan kepada sesama. Ini malam keren memang, Kak, atau memang bajunya juga ini yang kasih keren juga ini. Haji Iwan Persakmi. Iya, betul. Persakmi Perhimpunan Sarjana Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Oke. Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Iya, Indonesia, Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng. Ketua, Kak, Alhamdulillah, teman-teman percayakan ke kami sebagai ketua. Ya, sebagai ketua. Ketua. Ini kan masih banyak, Kak, masyarakat yang belum paham bahwa sarjana masyarakat kesehatan masyarakat ini sebenarnya dia keahliannya apa sebenarnya, Kak? Dia punya keahlian juga ya di bidang kesehatan. Iya, jadi sekilas terkait dengan sarjana kesehatan masyarakat yang dihimpun dalam satu organisasi yang namanya Perhimpunan Sarjana Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Untuk Bantaeng hadir sebagai cabang dari wilayah Sulawesi Selatan. Tapi bukan dokter, Kak, toh? Bukan. Jadi itu adalah kalau di masyarakat itu adalah sarjana kesehatan masyarakat, lebih dikenal di masyarakat adalah sarjana kesehatan masyarakat yang bekerja di balik nakes-nakes lain. Jadi dia tidak kelihatan, dia lebih banyak ke preventif dan promotifnya. Preventif itu bagaimana menjaga orang tidak sakit, ya, bagaimana dia tetap sehat. Ini adalah salah satu rumpun di bidang kesehatan, rumpun pendidikan. Di dalamnya ya ada profesi terkait dengan dokter, ada perawat, ada bidan dan sebagainya. Kemudian kita dari kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan masyarakat itu sendiri apa? Ya, kesehatan masyarakat itu saya berbicara terkait dengan latar belakang pendidikannya. Jadi mereka adalah yang memiliki gelar sarjana kesehatan masyarakat. Tapi di dalam sarjana kesehatan masyarakat itu banyak sekali rumpun di dalamnya. Jadi bukan satu, tapi dia ada namanya jurusan administrasi kebijakan kesehatan. Kemudian ada epidemiologi, ya, yang penyelidikan terhadap suatu penyakit sebelum dan sesudah terjadi suatu kasus. Kemudian ada ilmu perilaku dan promosi kesehatan. Kemudian ada kesehatan lingkungan. Kemudian ada biostatik kesehatan. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Itu rumpun keilmuannya dibentuk dalam satu kumpulan profesi jurusan, ya, dalam bentuk satu profesi namanya sarjana kesehatan masyarakat. Jadi semua yang lulus itu adalah meraih gelar SKM. Oke, Kak. Ada tadi yang bidang yang kedua itu, Kak, terkait penyakit epidemiologi. Ini terkait pandemi. Berarti saya tidak salah diskusi dengan kita kayaknya ini kalau saya tidak salah. Insyaallah. Artinya banyak tahu tentang penyakit ini, apalagi pandemi. Kemarin, Kak, saya baca-baca, bisa tampilkan saya lihat, dan orang yang salah satu dari sekian banyak orang yang divaksin adalah salah satunya adalah Kak Iwan. Iya, betul. Yang menjadi relawan untuk divaksinasi sebagai ketua Persakmi. Iya. Memang dalam
pencanangan untuk tingkat Kabupaten Bantaeng, semua organisasi profesi diundang untuk jadi organisasi profesi kesehatan. Diundang untuk mewakili teman-teman dalam rangka pencanangan. Jadi kita ada 16 waktu itu yang diundang sebagai penerima pertama, termasuk unsur-unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Bantaeng. Oke, berarti bukan alasan keterpaksaan ini sehingga mau divaksin karena kita punya ilmu itu sebenarnya Kak Iwan ya? Iya. Memiliki ilmu tentang penyakit atau pandemi ini yang menjadi wabah di seluruh dunia ini, berarti bukan tanpa alasan. Saya mau tahu alasannya ini Kak, kenapa mau divaksin sih sebenarnya? Ya, jadi tinjauan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi awal kami memang mencoba menawarkan diri, menawarkan diri karena sekarang ini dengan pandemi ini bisa meluluhlantahkan termasuk ekonomi kita. Oke, banyak sekali yang terdampak. Terdampak. Jadi salah satu solusi sekarang yang paling cepat yang bisa mengurangi risiko penularan terhadap COVID-19 ini adalah vaksin tadi. Nah, begitu masuk, ya, vaksin yang ada dari luar masuk Sinovac ini yang telah uji klinis, ya, sampai tahap ketiga, kemudian yang dilakukan oleh BPOM, kemudian keluar juga fatwa Majelis Ulama yang menghalalkan, maka saya memantapkan diri untuk kalau ada proses vaksinasi di Kabupaten Bantaeng, insya Allah kami akan jadi pertama penerima untuk menggait teman-teman bagaimana bahwa vaksin itu adalah sesuatu hal yang memang sekarang harus dibutuhkan. Oke, respon secara kelembagaan Kak, anggota dan pasti didiskusikan lah secara internal Persakmi ini. Memang secara kelembagaan untuk Persakmi mulai dari pimpinan pusat sampai ke seluruh cabang yang ada di Indonesia itu memang seharusnya Persakmi, Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat menjadi contoh, mengajak seluruh masyarakat untuk mau terlibat di dalam proses vaksinasi ini. Oke, berarti itu dasarnya ya, karena Persakmi sudah kaji betul ini tentang vaksinasi ini. Persakmi, para sarjana kesehatan masyarakat yang ada di pusat, itu memang melalui kajian-kajian awal, mulai dari kajian sebelum vaksin ini datang, mereka sudah memberikan kajian-kajian keilmuannya. Para petinggi-petinggi kita di pusat memberikan, kita sering melakukan Zoom meeting terkait dengan pandemi ini. Kira-kira apa ya? Di samping kita melakukan protokol kesehatan, kira-kira apa lagi? Tidak ada yang lain kecuali vaksin. Oke, saya pernah nonton Kak di media sosial. Dia ini S2 Sarjana Kesehatan Masyarakat Kesmas. Dia bilang begini, dia ditanya, gimana virus corona ini, COVID-19 ini? Dia bilang, ini adalah virus yang lemah sebenarnya. Karena orang tidak perlu pakai bahan kimia untuk membersihkan tangan, dia cukup sabun sudah mati kumannya, sudah mati virusnya gitu ya. Bukan berbahaya virusnya, tapi yang berbahaya adalah penyebarannya, cepat dan masif. Artinya sebenarnya yang paling penting adalah menjaga kebersihan ke diri, badan, baik itu pakaian atau gimana. Artinya rutinitas keseharian kita yang harus dijaga. Tapi vaksin ini memang penting ya untuk dilakukan masyarakat, karena kan perdebatan di masyarakat ini Kak. Gimana menyampaikan ini ke masyarakat? Ini adalah tugas kita bersama, mulai dari pemerintah sampai seluruh stakeholder yang ada. Ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana meyakinkan? Makanya kami dari Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat mencoba masuk ke dalam lingkungan di mana kita bisa mengedukasi masyarakat. Jadi tugas utama Persakmi hadir sebenarnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam terkait dengan proses vaksinasi ini. Karena setelah dikaji,
di terutama kita yang sudah melakukan, saya pikir tidak ada masalah lah. Iya, efeknya tidak ada ya Kak? Tidak ada. Berapa hari sekarang setelah divaksin? Saya tanggal berapa kemarin? Tanggal 2 ya. Iya. Tanggal 2 kemarin kita divaksinasi. Sekarang tanggal 9. Iya, tanggal 16 lagi kita akan melakukan vaksinasi tahap kedua. Hari itu tanggal 2 ya, setelah divaksinasi ya, kita melakukan observasi selama 30 menit. Ya, efek itu Kak, ya. Ada tidak yang di 30 menit pertama? 30 menit itu alhamdulillah saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sama sekali seperti efek. Biasa. Tidak mual, pusing atau ada kelainan ya, gitu. Alhamdulillah. Dan itu bertahan sampai sekarang? Bertahan sampai sekarang. Kan ada saya lihat batasan-batasan yang tidak boleh divaksin, misalnya ibu hamil. Oh iya. Gimana dengan itu? Itu harus melalui screening yang ketat. Oke. Ya. Jadi proses-proses vaksinasi itu tidak serta-merta semua harus divaksin. Oke. Ya, jadi melalui proses vaksin, ada kalau di pasienkes itu, fasilitas kesehatan itu ada sampai dia ada 4 meja yang harus kita lewati. Ya. 2 harus dilewati sebelum proses vaksinasi. Kemudian di meja 3 itu proses vaksinasi. Di meja pertama adalah pendaftaran. Kemudian di meja kedua itu melalui screening yang ketat. Ya. Tidak serta-merta saya mau divaksin. Ya. Itu harus dijawab 16 pertanyaan untuk bisa mengikuti proses vaksinasi. Jadi waktu itu kami di rumah sakit, ya, saya meja pertama, kemudian meja kedua, saya disaring betul di situ. Mulai dari riwayat-riwayat penyakit sampai apa yang keadaan pada hari itu ditanyakan oleh dokter. Itu tetap harus melalui proses ya Kak? Proses. Sebelum divaksin memang harus diproses. Di situ sangat menentukan apa bisa kita mengikuti vaksinasi. Jadi tidak serta-merta ya, dengan hadirnya kita di suatu sarana kesehatan mau divaksin itu tidak serta-merta langsung divaksin. Nah, sama dengan di vaksinasi proses selama ini seperti imunisasi anak-anak kita. Ya, kalau tidak panas ya datang di posyandu itu divaksin. Itu tidak. Ini kita harus melalui seleksi yang ketat. Oke. Di Persakmi Kak Banteng berapa orang yang tergabung? Kami sudah lebih 200 tersebar di rumah sakit dan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Banteng. Insya Allah semua anggota Persakmi siap ya? Insya Allah. Siap divaksin? Iya, kami tidak ada yang menentang Kak ya? Selama ini selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman yang di Kabupaten Banteng. Alhamdulillah belum ada nada-nada dan sekarang ini sudah berproses. Teman-teman di rumah sakit, di puskesmas kami selalu memantau bahwa ada tidak teman-teman yang melakukan penolakan. Ternyata sampai tadi alhamdulillah kami tidak menerima laporan dari teman-teman karena setiap seperti puskesmas ada perwakilan kita yang memantau bagaimana proses vaksinasi karena kita harus melaporkan ke pusat ya. Secara organisasi kita melakukan koordinasi ke bawah, kemudian koordinasi ke pimpinan pusat untuk melaporkan hal-hal yang terjadi terkait dengan permasalahan kesehatan terutama di lingkungan kita sendiri. Respon Persakmi itu sendiri terkait hebohnya pernyataan anggota DPR RI terkait dia tidak mau divaksin. Gimana tanggapan Persakmi sebagai organisasi profesi menanggapi itu? Saya pikir ini adalah contoh-contoh yang dibuat oleh salah satu anggota DPR RI. Kalau saya telaah dari semua pembicaraan ada beberapa yang tidak koneksi. Jadi itu adalah pendapat pribadi. Tapi dia orang kesehatan loh Kak. Iya, itu adalah pendapat pribadi. Tetapi secara organisasi kan tidak. Jadi memang dia orang kesehatan, tapi tidak memahami betul seperti apa itu proses vaksinasi. Apa efeknya terhadap pemulihan ekonomi kita. Ya, karena masa kita mau begini terus ya dengan kondisi sekarang yang semuanya harus dibatasi
ya. Nah, dengan vaksinasi ya insya Allah herd imunitas, jadi kekebalan terhadap masyarakat minimal 75%, itu ilmu epidemiologi ya. 75% itu akan menimbulkan efek terhadap kekebalan terhadap seluruh masyarakat. Jadi seluruh warga Indonesia yang kurang lebih 290, kalau sudah 75% terimunisasi, insya Allah akan menghasilkan herd imunitas. Jadi kekebalan secara menyeluruh terhadap masyarakat. Tapi kan ini simpang siur Kak di masyarakat ini. Ada lagi pernyataan anggota DPR RI juga. Iya. Pada saat rapat dengan Kementerian Pertanian kalau tidak salah. Iya. Dia bilang vaksin yang paling baik adalah ketersediaan pangan yang sehat di Indonesia. Iya. Ini pandangan anggota dewan ya. Artinya kalau untuk memperbaiki imun tubuh, siapkan misalnya makanan sehat, apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini, gitu. Bukan bahan kimia yang disuntikan kembali masuk ke dalam tubuh, Kak. Gimana respon Pak Sakmi dengan? Saya kira wajar saja. Artinya ini harus disinkronkan antara vaksin dengan bagaimana membentuk tubuh menjadi kuat, sehat. Ya. Karena memang membutuhkan gizi. Pangan yang sehat, pangan yang bergizi, itu insya Allah akan menghasilkan, kalau kita konsumsi, insya Allah akan menambah daya tahan tubuh kita. Daya tahan. Jadi proses vaksinasi tetap berlanjut. Karena vaksin ini sudah diteliti adalah suatu virus yang nonaktifkan, jadi tidak berbahaya lagi ke kita dan dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi sudah mati itu virus jahatnya, sisa virus baik-baiknya saja masuk dalam tubuh. Dalam tubuh. Jadi antara kecukupan gizi, pangan yang cukup, itu saya kira sangat relevan. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Jadi gizi kemudian vaksinasi itu akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa di masyarakat. Kak, ini sebenarnya Kak yang terjadi khususnya di Bantaeng nih Kak ya, seberapa besar memang kebiasaan lama di Kabupaten Bantaeng ini secara kelembagaan Persakmi Kak ya, memandang apa-apa saja yang kebiasaan buruk ini yang mesti dihilangkan ya. Kenapa memang harus divaksin kita ini? Karena apakah kebiasaan itu masih selalu kita lakukan ini ataukah? Iya, saya kira terkait dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang selama ini apa yang dinamakan dengan kebaikan baru, yang 3M itu yang terus kita sosialisasikan, terus kita tidak henti-hentinya. Teman-teman dari Dinas Kesehatan ya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bantaeng juga sangat mensupport bagaimana kita membiasakan diri, bagaimana tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap selalu mencuci tangan. Ini kebiasaan yang harus kita jalankan sampai seluruh masyarakat Indonesia, minimal 75% warga Indonesia tervaksin. Tetap harus kita gunakan ini. Ilmu pengamat kesehatan masyarakat itu sekarang ini memperkirakan 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun baru bisa kembali normal. Tapi ini pengamat ya. Tapi kalau masyarakat kita disiplin, kemudian mau cepat melakukan proses vaksinasi ini, insya Allah target 1-2 tahun ini bisa tercapai. Oke, Kak. Dari segi sudut pandang epidemiologi. Saya malah berpikir Kak, ini pandangan orang awam ya. Suatu ketika mungkin ketika umur panjang 5-10 tahun ke depan, orang akan menganggap corona ini seperti influenza saja Kak, mungkin. Akan seperti itu mungkin ya. Artinya tidak akan hilang ini virus. Dia akan jadi penyakit yang setara dengan influenza, demam. Apakah seperti itu ya Kak? COVID ini adalah hal suatu penyakit yang kita anggap biasa saja memang. Ya. Tapi apabila ada komorbid,
Artinya penyakit-penyakit yang kita bawa itu akan menimbulkan reaksi yang cepat dan itu akan cepat menyerang kita. Kita lihat bagaimana orang yang kasus-kasus COVID-19 yang OTG biasa-biasa saja. Mereka saya tanya, apa yang kau rasakan? Tidak ada saya rasakan. Ya. Mereka harus diisolasi karena penularannya yang begitu cepat. Nah, kalau penularannya ini kita tidak bisa tahan, itu akan menyebar dan bisa mengganggu semua sendi-sendi kehidupan. Dan yang lemah pertahanan tubuhnya itu bisa akan menimbulkan sakit. Penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya akan muncul dan itu akan terserang. Dan saya lihat, kalau kita lihat di televisi berapa orang yang harus merenggut nyawanya hanya karena COVID. Oke. Ya. Sedikit lagi Kak, saya pernah lihat referensi juga di medsos, ya di orang kenal mungkin di Bosman ataukah orang biasa lihat di pokoknya di medsos lah. Dia bilang seperti ini, ada negara, semua kan ini pandemi berarti wabah di seluruh dunia. Betul. Tapi ada negara, contohnya Jerman misalnya ya, dia melawan pandemi ini bukan dengan bukan melawan dengan dengan ilmu kesehatan, bukan, ataukah dia tidak melawan di situ, tapi dia melawan pandemi ini dengan strategi politik. Ketika dia melawan dengan strategi tinjauan kesehatan, maka Jerman ini akan kalah katanya. Tapi dia melawan dengan strategi politik, malah dia lebih menang. Gimana itu Kak? Persakmi melihat itu. Kalau penyakit dilawan dengan politik itu tidak bisa. Artinya kalau Persakmi melihat memang pandemi ini murni adalah suatu kejadian wabah yang ditimbulkan oleh suatu virus yang menyerang seluruh dunia. Itu tidak bisa dilawan dengan yang mengatakan politik bahwa atau strategi ekonomi. Yang mengatakan bahwa ini hanya adalah politik saja, tidak. Tidak. Karena coba kita perhatikan, orang yang terserang virus COVID-19 ini, kalau dia OTG biasa-biasa saja, tapi kalau dia terserang, dia menderita penyakit, masuk rumah sakit, saya pernah tanya, mereka bilang hanya seandainya saya bisa meninggal pada waktu itu, lebih baik saya meninggal. Artinya kalau pilihan. Betul. Tapi kan ada Allah yang menentukan semuanya. Mereka akan setengah mati. Mereka harus dipasangi bantuan pernapasan. Jadi ini bukan politik. Saya secara organisasi dan secara pribadi, orang yang punya profesi itu, ini bukan politik, tidak ada. Masa pemerintah mau hancurkan ekonomi? Mau hancurkan ekonomi dengan hadirnya dengan COVID-19? Hancurkan semua sendi-sendi ekonomi kita. Bayangkan kalau biasanya kita bisa minum kopi sampai jam 12, jam 1 malam. Sekarang kalau kayak di Jakarta jam 6 itu sudah harus tutup. Malah di Jakarta akan dilakukan lockdown yang Sabtu Minggu. Kalau ini berlaku semua mal-mal akan tutup pada hari Sabtu Minggu supaya pergerakan orang bisa terkendali. Artinya vaksin ini adalah solusi. Solusi yang paling tepat. Dan ini bagaimana resminya Persakmi begitu. Solusi yang paling tepat untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini. Dan semua ruang-ruang yang terdampak ini, misalnya di ekonomi ini, kita bisa pulihkan cepat. Bisa pulihkan cepat dengan vaksin. Dan vaksin ini aman. Insya Allah aman. Aman karena sudah diteliti oleh Balai POM terkait dengan efektivitasnya, kemudian keamanannya terhadap orang. Karena kita di proses pembuatan vaksin itu kan ada beberapa tahap, ada 3 uji klinis namanya. Terakhir uji klinis Indonesia memang
efikasinya itu hanya 65%. Ya, artinya kemungkinan untuk orang yang sudah divaksin itu masih bisa terserang karena hanya 65. Tapi masih bisa. Iya, Orang yang sudah divaksin masih punya kemungkinan untuk terserang. Iya, masih ada 35%. Tapi kalau dia menyerang kita itu tidak seganas yang seperti yang orang yang tidak dilakukan artinya vaksin. Sudah ada bala bantuan tentara dalam tubuhnya. Jadi gitu kalau kita diserang, okay. ya, seumpama kita diserang, ala kayak tentara lah, ya. Kalau pertahanan kita hanya satu kan, berapa orang yang datang, iya. Pasti kita akan. Tapi kalau KO juga nanti. Pertahanan tubuh kita sudah kuat, kemudian tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita sudah mampu melawan semuanya, akan mundur dengan sendirinya lawan-lawan kita. Berapa persen Kak yang masuk ke dalam tubuh ini bala bantuannya di vaksinasi? Efektivitasnya adalah, efikasinya adalah 65%. 65%. Menurut hasil penelitian Balai POM. Itu 65%. Di Turki 95%. Kenapa? Karena sampel yang dia lakukan uji klinis tahap ketiga lebih besar mereka. Kalau kita hanya 2000-an lebih. Jadi gitu. Menentukan juga bisa saja turun atau bisa naik efikasinya. Jadi yang jelas efek vaksin ini adalah sangat besar pengaruhnya terhadap kekebalan tubuh kita. Sangat besar pengaruhnya. Jadi tidak usah takut, aman. Ya. Kalau saya selalu kampanyekan aman dan halal ji. Saya selalu kampanyekan itu kepada seluruh masyarakat yang ada, yang sering saya temui bincang-bincang. Ya, kenapa mau divaksin? Saya bilang aman dan halal. Ini pemerintah yang hadirkan. Berarti masa pemerintah mau jerumuskan rakyatnya kepada kematian? Tidak mungkin kan? Iya. Dan ini Persakmi secara kelembagaan yang mewakilkan dirinya untuk di. Iya, betul. Dan sudah ada hasilnya, memang tidak ada efek sama sekali. Alhamdulillah, saya malah beraktivitas sore. Malah tambah semangat iya, karena saya anggap sudah banyak masih bisa goes sore. Ya, tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Tapi teman-teman tetap ada juga yang tergantung dari tubuh menerima. Ya, karena vaksin itu pasti ada reaksi tubuh setiap orang berbeda-beda. Teman-teman saya yang melakukan vaksinasi selama ini ada yang mengantuk. Ya, kemudian ada yang malah kuat makannya. Ya, kemudian ada juga yang selalu mau tidur. Kemarin waktu divaksin Kak, waktu tanggal 2 berapa orang kita bersamaan dengan Persakmi dengan organisasi profesi lainnya? Berapa? Ya. Kalau saya tidak salah 25 orang. Itu semua 25 organisasi profesi ada? Yang lolos sekitar 20-an. 20-an. Itu perwakilan dari organisasi profesi? Iya, di samping dari Forkopimda. Oh, di samping Forkopimda itu? Iya. Yang hadir waktu itu organisasi profesi kesehatan, ada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan dari PPNI, kemudian dari Persakmi sendiri. Jadi, ada komunikasi di antara semua relawan ini Kak? Maksudnya efeknya sampai saat ini ditahu semua, gimana? Saya sering berkomunikasi dengan teman-teman profesi lain, mereka efeknya malah ada yang bilang saya tambah kuat makan pada hari itu. Tambah kuat makan? Iya. Jadi dia merasa lapar terus, jadi dia makan. Artinya bagus juga efeknya untuk orang yang tidak punya penyakit obesitas ya? Iya. Teman-teman juga di lapangan begitu. Ya. Saya coba dari kemarin kita kan sudah teman-teman di Sinua itu sudah ada 31 yang selesai diimunisasi. Saya coba random satu persatu tanya, apa efekmu? Saya cuma itu tadi yang saya bilang. Lapar, kemudian mengantuk, kemudian ada juga yang pegal-pegal tapi besok sudah hilang. Kalau dia demam kan minum paracetamol saja sudah cukup. Kalau upaya kelembagaan untuk menyadarkan masyarakat Kak sampai hari ini teman-teman Persakmi agenda? Terus mengedukasi masyarakat. Karena memang tugas dari sarjana kesehatan masyarakat adalah bagaimana mereka masyarakat, orang-orang di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kesehatannya. Jadi misi utama dari sarjana kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana
orang-orang yang sehat sekarang tidak jatuh sakit. Itu sebenarnya kita jaga. Ya. Jadi tidak ada misi lain. Kalau artinya bukan misi nirlaba, bukan misi ekonomi nih. Bukan. Persakmi ini hadir bukan misi ekonomi. Jadi bagaimana masyarakat itu kita bisa menjaga tetap sehat dan tidak jatuh sakit. Kalaupun dia jatuh sakit, bagaimana dia bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke. Pesan untuk masyarakat Kak terakhir sebelum kita akhir diskusinya Kak, apa yang mau disampaikan terkait vaksinasi yang dilakukan sekarang ini dan seberapa penting memang untuk mau disampaikan ke masyarakat luas ini Kak? Saya kira mewakili teman-teman dari Persakmi, Perhimpunan Sarjana Kesehatan dan Masyarakat orang yang sudah divaksin. Iya, dan saya sebagai penerima, termasuk salah satu penerima pertama vaksin di Kabupaten Bantaeng, saya berpesan kepada seluruh masyarakat ya bahwa vaksin itu adalah proses pembentukan bagaimana bisa membentuk antibodi dalam tubuh. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk pertahanan tubuh. Dan saat ini ya, dan saya juga selalu mengalami, alhamdulillah aman dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama halal. Nah, ini yang perlu kita simak, bahwa kalau sudah ada Balai POM yang melakukan penelitian terkait dengan keamanannya, ya, kemudian ada dari agama bahwa halal, saya kira tidak perlu lagi kita menolak. Oke. Mari kita bentuk herd imunitas seluruh masyarakat. Kalau ini terbentuk, kalau Bantaeng ini bisa semua masyarakatnya mengikuti proses vaksinasi umur 18 sampai sekarang sudah bisa lagi usia lanjut. Sudah bisa. Jadi menurut penelitian dari Balai POM kemarin itu sudah dilakukan vaksinasi terhadap guru-guru besar, ya, guru-guru besar kedokteran Indonesia di Jakarta sudah dilakukan vaksinasi usia 60 tahun ke atas. Vaksin yang dipakai di Indonesia ini bisa? Sinovac ini bisa dipakai. Dan tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Alhamdulillah dari data kemarin ada 60-an itu sampai detik ini kita belum menerima. Dan perlu diingat bahwa dari semua tenaga kesehatan di Kabupaten Bantaeng yang selama ini yang proses vaksinasi, saya kira kalau di Bantaeng sekitar sudah hampir 100% ya. Sudah hampir 100%. Kalau data terakhir yang saya lihat terkait dengan proses vaksinasi di teman-teman baik rumah sakit, tidak ada laporan bahwa ada yang sesuatu hal yang luar biasa terjadi di semua yang divaksin. Tidak ada efek-efek. Ya paling efek itu tadi mengantuk. Ya, malah ingin makan terus ya. Efek obat pada umumnya. Iya, saya kira kalau sesuatu hal yang dimasukkan, kita saja kalau ada bengkak-bengkak itu kan ada demam, ya. Itu kan ada reaksi tubuh. Jadi sesuatu benda asing yang dimasukkan ke dalam pasti akan menimbulkan reaksi. Tergantung dari tubuh kita menerima. Ada memang yang sedikit sekali dimasukkan sudah bereaksi, dia demam. Ya, ada juga yang tidak. Jadi reaksi tubuh itu bermacam-macam. Jadi saya pikir ya, selama pemerintah menghadirkan vaksinasi ini jangan kita menolak. Mari kita bersama-sama bersatu ya untuk kebaikan baru di Kabupaten Bantaeng. Salah satu adalah dengan kita ikut berpartisipasi dalam proses vaksinasi ini. Datangi fasilitas kesehatan. Ya. Di semua lini sudah ada, di puskesmas. Kalau kita buka, karena tahap pertama memang khusus untuk nakes. Jadi tahap kedua nanti adalah untuk pelayanan publik. Termasuk artinya TNI. Ini akan memungkinkan bahwa nakes yang selama ini bengkak ini banyak sekali yang terserang COVID, kemungkinan dia akan insya Allah berpotensi turun lagi potensinya. Insya Allah itu akan menimbulkan efek yang luar biasa terhadap teman-teman di kekebalan tubuhnya insya Allah ya, karena
nakes ini ada pemerintah sudah siap bahwa kita ada garda terdepan yang selalu berhubungan dengan orang-orang yang sakit, ya. Ya. Datang di puskesmas, datang di rumah sakit, kan orang-orang sakit tidak ditahu ini proses, makanya harus dilindungi. Nah, kalau ini sudah terlindungi, insya Allah kemudian lanjut ke pelayan-pelayan publik termasuk TNI, polisi dan orang-orang yang selalu berhadapan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya masyarakat. Jadi target pemerintah insya Allah tahun ini ya kalau bisa sudah selesai lah proses vaksinasi. Kita akan kembali. Tapi selama proses vaksinasi ini masih berlangsung, 3M harus tetap jalan. Pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, itu tetap harus jalan. Artinya protokol kesehatan ini harus tetap. Meskipun vaksinasi ini tetap masih berlanjut. Masih berlanjut. Ya. Jadi tetap protokol kesehatan. Itu saya agak lebih dapat gambaran ini Kak, karena saya sudah dapat info kemarin kalau saya diskusi sama teman-teman, tidak ada yang punya profesi di situ. Ini secara kelembagaan sudah saya dapat informasinya langsung. Persakmi ya Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia. Yang memang punya ilmu tentang pandemi, epidemiologi itu. Jadi Persakmi Sarjana Kesehatan Masyarakat memang hadir. Bagaimana orang tidak sakit. Jadi terus kita mengindikasi karena setiap profesi itu berbeda. Profesi kesehatan berbeda-beda tugasnya. Nah, kalau kita ini memang garda terdepan yang tidak kelihatan hasilnya memang karena dibutuhkan beberapa tahun ke depan baru kelihatan karena seumpama pandemi ini ya. Orang-orang kerja teman-teman dari Kesmas tidak kelihatan, tapi bagaimana mereka terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk bisa tetap sehat. Itu intinya Kak. Kak, terima kasih banyak ini info pentingnya untuk malam ini. Saya berharap besok-besok saya undang lagi Kak Dik. Siap, insya Allah. Terkait informasi terkait kesehatan masyarakat. Untuk kesehatan masyarakat insya Allah. Teman-teman juga siap membackup ya terkait dengan permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung. Saya pikir Kesmas selalu hadir ya di masyarakat. Teman-teman yang kurang lebih 200 ini terus bekerja bagaimana Bantaeng bisa sehat ya, kembali pulih ya, tidak kita seperti sekarang yang terus dibayangi begitu kita bergerak dibayangi oleh suatu virus. Insya Allah dengan proses vaksinasi ini target kita 2021 ini selesai dan kekebalan imunitas masyarakat bisa terbentuk. Masyarakatnya baik, sehat, insya Allah Bantaeng jaya. Insya Allah. Oke Kak, terima kasih banyak untuk waktunya, ilmunya dan informasinya untuk malam ini, dan saya berharap saya bisa tersadarkan kenapa saya harus divaksin karena sampai hari ini saya masih simpang siur informasinya dan masyarakat juga bisa paham bahwa vaksin ternyata aman. Pemerintah itu hadir tidak pernah merugikan masyarakat. Selalu mau lihat masyarakatnya bagaimana baik. Oke Kak, terima kasih Kak, sukses Persakmi Kak. Mudah-mudahan teman-teman terlindungi semua. Dan sekian untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.